Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah Jalan Dakwah tentunya setiap episodenya memiliki teman-teman yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Ya, langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, di sini. Saya pikir yang ngomong pot kembang. Nggak taunya janda kembang. Sehat Abi? Alhamdulillah sehat Bang. Masya Allah hari ini, Masya Allah. Mudah-mudahan kita hari ini sudah merdeka ya Bi ya. Merdeka Bang. Merdeka. Abang merdeka enggak? Hah? Merdeka enggak? Dikit lagi. Iya, nih jamahnya lihat Bu. Nah kalau ini nampak merdeka semua. Merdeka. Benar. Merdeka dari segala hal-hal yang menjajah, yang mengikat, yang mengekang, yang meracuni, yang ngerepotin lah mudah-mudahan. Ingin mendengarkan terus ya Abi. Masya Allah. Sudah hadir Bi. Subhanallah. Kita sapa ya Bi ya. Boleh dong. Dari mana Bi ya? Siap. Sapa dulu ya. Sudah ada dari Majelis Taklim At-Taqwa Serang Banten, Majelis Taklim Al-Istiqomah Majalaya Karawang, Majelis Taklim Miftahul Falah Jati Handap Bandung, Majelis Taklim Darul Ihsan Bojonggede Bogor, Majelis Taklim Anissa Karawang. Assalamualaikum. Aduh, Bu. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Tapi Bedu pengen dengar seperti biasa nih, kalau Bedu bilang Jalan Dakwah BTV, jamaah bilang meraih berkah menuju jannah. Oke? Meraih berkah. Meraih berkah. Siap Bu ya? Oke, jamaah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Merdeka! 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 Sudah merdeka Ibu? Kalau bangsa kita sudah merdeka Bu. Dan mudah-mudahan nih ya, yang semangat hari ini, yang membara dengan bajunya, dengan kostumnya yang merah putih, ini benar-benar membawa semangat kemerdekaan. Ya. Seperti bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan Ibu juga sudah merdeka dari yang namanya rasa iri, rasa dengki, rasa benci, merdeka dari dendam, ya, merdeka dari segala sesuatu yang menjadi penyakit hati, dan juga tentunya Ibu bisa merdeka atau sembuh dari batin yang terluka. Asik. Asik. Emang sakit banget Bu? Perih banget Bu? Emang udah kerasa ya? Nah, tema ini yang bakal dibahas sama Abi, merdeka sembuh dari batin yang terluka, merdeka dulu dari hubungan yang toksik. Seperti apa tausiahnya, langsung kita dengarkan bersama-sama sama Abi. Silakan Abi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula illa billahil alil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abi doain yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kencang belum merdeka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata amma ba'du. Fadilatil Mukarram yang sama kita muliakan, segenap para guru-guru kita, para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para kesepuhan dimanapun berada, kita doakan guru-guru kita diberikan keberkahan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, diangkat derajat oleh Allah, dan terus jadi panutan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Yang sama kita hormati segenap pemirsa Jalan Dakwah BTV dimanapun berada, semoganya di hari kemerdekaan yang tentunya kita harus bahagia, hidup kita pun terbebas dari berbagai macam ujian. Amin. Tak lupa yang sama kita hormati Bang Bedu yang ganteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pasirandu, pulangnya membeli bekiak. Kita doain Bang Bedu biar rezekinya banyak. Pagi-pagi makan ubi. Cakep. Lagi makan ketimpa dahan. Cakep. Kita sama-sama doain Abi, semoga hidupnya diberikan keberkahan. Amin. Pagi-pagi beli beras warna merah. Cakep. Semoga ibu-ibu di sini hidupnya berkah. Udah Bi, pantun dulu kawan tausiahnya. Bu. Bu. Alhamdulillah. Hidup yang tenang itu saat ketika kita menjalaninya semua ada dalam keadaan nyaman. Betul apa betul? Seseorang pun dikatakan merdeka apabila ia mampu merasakan kenikmatan dalam hidup yang semua itu sejalan dengan apa yang diinginkan. Betul apa betul? Maka oleh karenanya kita harus merdeka dalam kehidupan. Betul tidak? Kita harus senang dalam menjalani hidup. Kita harus senantiasa terbebas dari berbagai macam hal yang tentunya bukan cuma hanya mempengaruhi fisik kita, tapi juga mempengaruhi kehidupan kita. Betul apa betul? Sehingga manusia itu hidupnya bersosial, butuh orang butuh orang lain. Kita butuh suami yang pikirannya sehat, kita butuh istri yang cara berpikirnya sehat, kita butuh teman-teman yang cara pandangnya baik, bahkan kita butuh saudara-saudara yang hatinya bersih. Maka kemerdekaan bagi setiap orang saat ketika dia memiliki pasangan, saat ketika dia memiliki teman, saat ketika dia memiliki sahabat yang hatinya tidak pernah buruk sangka kepada orang tersebut. Ada nggak di sini yang temennya suka ngomongin temen? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada nggak di sini kalau di depan senyum-senyum, belakang cemberutin? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, maka kata Nabi, salah satu di antara orang yang mereka punya hati selamat, ilaman ataullah biqalbin salim, mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selalu menjaga dari hal-hal yang buruk, adalah orang yang ketika hidup dengan orang lain mampu menyenangkan temannya. Insya tidak sedikit di antara kita yang kadang-kadang iri. Ada yang begitu? Ada? Kita nggak punya salah diomongin, kita nggak punya dosa betul apa betul? Kita padahal nggak buat masalah, tapi kayaknya dia kesel banget sama kita. Apa yang kita punya bawaannya nggak suka terus. Iya Pak, iya.
Padahal kita nggak ngerugiin orang, nggak zolimin orang, nggak nyakitin orang, tapi kadang ada orang suka banget nyakitin kita. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ya itulah berarti kita belum merdeka. Belum. Dari namanya hubungan toksik. Ya. Benar. Mudah-mudahan setelah ini juga ibu merdeka secara keuangan atau financial freedom. Nah, benar. Udah lagi kita nggak nyari duit, duit kayak nyari kita. Ya. Kayak ini nih. Kayak apa? Duit nyari nih. Orang. Iya. Masya Allah. Saya lagi dicari-cari sama duit, Bu. Masya Allah. Saya cari lagi, dia udah pulang. Oke Bu, tepuk tangan lagi untuk Abi Bu. Iya. Sekarang kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Bawa pulang, bawa pulang. Ambil, bawa pulang. Mau saya. Buat main ini, main lomba 17-an. Oh iya. Pulang. 17-an. Oh ini. Iya. Oh Pak Haji. Pak Lurah mau nanya nih. Oh, Pak Haji Pak Lurah? Kayaknya. Hah? Pak Ustadz. Pak Ustadz. Aduh Pak Ustadz makin nanya lagi. Ya kan Pak Ustadz. Sekarang Pak Ustadz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Abi. Silahkan Pak Guru. Yang pertama izin terkait dengan Bapak siapa? Pak Lasman dari Majelis Taklim Al Istiqomah Majalaya Kerawang. Majalaya Kerawang. Ya. Pak Lasman. Baik. Pak Lasman. Yang pertama kami ingin bertanya keterkaitan dengan momentum 17 Agustus. Baik. Masih banyak saudara-saudara kita, bahkan kami punya sahabat, yaitu beliau dari sisi materialnya memang berkecukupan. Karena memang kami kebetulan tinggal di komplek, jadi permasalahan pun sangat kompleks. Oh iya benar. Dan juga tinggal di komplek, masalahnya komplek. Mending tinggal di kampung, masalahnya kampung ya. Silakan. Baik. Karena dari sisi materi beliau memang berkecukupan. Iya Pak Haji. Akan tetapi di lingkungan itu menjadi pembicaraan orang atau bahasa agamanya mungkin hibah. Kenapa dia kok bisa jadi pembicaraan orang, Bapak? Dikarenakan begini, beliau itu tidak suka bergaul dengan lingkungan. Apalagi di momen 17 Agustusan, suaminya melarang istrinya supaya tidak terlalu berinteraksi dengan lingkungan karena lingkungannya tidak sesuai dengan apa yang beliau miliki. Mungkin takut dibalu-balu sama warga kali disuruh ikut lebayang gini. Cucu. Salah satunya dari sisi material, dikhawatirkan oleh sang suaminya si istri ini nanti dimanfaatkan oleh lingkungan tersebut untuk akan sumbangan. Dijadikan donatur. Ya Allah, baru jadi donatur aja. Ya Bapak stop. Mungkin dari kelepasan. Jadi ikut ngomongin sih ya. Mungkin ada istilah anak sekarang itu jaim, ya mungkin jaga image. Jadi tidak selevel dengan lingkungan tersebut karena dia dari sisi materialnya memang berkecukupan tadi. Nah untuk itu kami sebagai bagian dari sahabat ataupun tetangga mendiamkan atau memberikan nasihat atau mengajak atau kita abaikan saja. Mungkin itu Abi, terima kasih. Baik Pak Haji. Kalau saya sih menurut saya sih mendingan yang lain ya dari komplek itu pindah biar dari komplek sendirian. Pas nggak ada tetangga ada kita sendirian. Rasain. Ya. Ganti. TPU. Apa tuh TPU? Tempat pemakaman sama cuy. Enggak. Ya kan kalau kita nyuruh dia pindah kan kasarnya ngusir. Pak Haji. Oh ya udah Pak Haji, itu aja Pak Haji ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kalau kita yang nyuruh dia pindah sana kan ngusir. Mendingan kita semua pindah. Pindah semuanya. Komplek dia doang sendirian. Mau kerja bakti, nggak ada orang, ada teman. Rasain sepi deh tuh. Iya. jangan jawab. Kesel banget sih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Punya pikiran kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Robbal baroya. Astagfirullah minal khotoya. Berarti ya sepemikiran sama saya semua.
Istighfar semua Abi ya. Silakan Abi. Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Kalau punya tetangga kayak gitu gemes apa enggak? Jadi omongan orang apa enggak? Sering. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Ada ya? Yang tadinya enggak jadi omongan akhirnya jadi omongan. Nah ini, maka orang itu tergantung kitanya. Bener enggak? Kalau orang lain pengen bisa menghormati kita, belajar kita mampu menghormati orang lain. Hidup kita ini nggak bisa sendirian. Iya Pak ya? Hidup kita ini butuh orang lain. Jangan mentang-mentang bajunya mahal. Teman duduk bareng, jauhan dikit baju gua mahal. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Hidup kita butuh orang lain. Pantas kalau manusia ini adalah sosial. Hidupnya memerlukan orang lain. Hidupnya butuh tetangga. Hidupnya butuh orang lah. Pasti. Contoh, orang meninggal dunia ngerepotin orang apa enggak? Ngerepotin Bang. Orang meninggal dunia ngerepotin orang. Dimandiin, dipakai orang apa enggak? Pakai orang. Coba kalau mati sendiri, mandi sendiri ada enggak? Ya. Hah? Kabur tetangganya. Kagak ada. Kita mati butuh dimandiin orang. Kita mati butuh dipakai kain kafan sama orang. Bahkan kita meninggal mati masuk ke kuburan, kira-kira gotong sendiri apa kagak tuh keranda? Enggak, butuh orang lain yang gotong keranda kita. Betul? Maka siapapun kita, nggak ada apa-apanya ukuran dunia ini. Betul apa betul? Semua cuma titipan. Jangan sombong dengan apa yang Allah kasih sama kita. Hidup itu seperti tangan, gampang. Kadang di atas, kadang semua cepat, terserah Allah. Tapi kalau ada kesombongan di hati kita, orang lain nggak akan suka sama kita. Lalu apa solusinya? Ingetin bahwa hidup pasti butuh orang. Kasih nasihat dengan cara yang baik. Watawasau bil haq watawasau bis sober. Nasihatilah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, tapi tidak ngomongin orang. Jangan dimusuhin, deketin, terus rangkul, terus baikin. Kalau nggak baik juga doain. Innalillahi. Artinya moga-moga orang itu dikasih kesadaran. Innalillahi ini adalah ujian. Artinya orang itu semoga diberikan hidayah bahwa ketika kita sudah menanam baik, insya Allah panennya pun akan. Jangan jadi orang yang samanya udah dia kayak gitu, sifatnya kayak gitu, kita juga seperti itu. Sama enggak kita sama dia? Sama. Maka kalau sama tidak ada beda, berarti dia dan kita sama-sama sama. Maka jangan pernah berhenti jadi orang baik. Betapapun dia jelekin kita, ngomongin kita, nggak suka sama kita, sama tetangga nggak ada perlunya, tapi kita nggak boleh pensiun jadi orang baik buat tetangga kita. Insya bersihin hati kita. Insya Allah orang yang demikian sebetulnya butuh perhatian dari kita. Betul betul. Maka saat kita hatinya bersih, apapun kelakuan orang tidak akan pernah merusak pikiran, mental, psikologis dan hati kita. Insya Allah begitu Bang. Baik, luar biasa. Jadi intinya Pak Lasman tetap dinasihatin dengan cara yang baik ya. Dengan penuh kesabaran, tetap dirangkul, jangan dimusuhi, tunjukkan akhlak seorang muslim bagaimana bertetangga. Masya Allah. Ya, supaya dia tuh lama-lama sadar ternyata tetangga gue baik-baik ya, walaupun gue nggak baik sama mereka, kita jangan berhenti berbuat baik. Terus. Itu ya jawabannya Ustadz ya. Abang tadi apa awal ngomong? Oh, itu Pak Lasman ya. Ya ini kan jawaban Pak Ustadz. Ya, Pak Lasman puas ya dari jawabannya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetangganya insya Allah dengan apa yang kita lakukan, apa dengan niat kita, usaha kita,
Allah balikan hatinya. Karena ditambah dengan doa kita juga. Benar. Mendoakan supaya dia bisa berubah. Amin. Ya. Tepuk tangan buat Pak Lasman, Ibu. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV Raya Barkah menuju Jannah.